Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian 2 bulan yang lalu kita sudah membahas tentang boleh tidaknya seorang yang sedang sholat itu bersandar ke sebuah tembok. Maka dalam masalah ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama yang kalau dirincikan ada 3 pendapat. Yang pertama, menurut madhab Hanafi, seseorang tidak boleh bersandar sama sekali ketika sholat sejak takbiratul ihram sampai membaca surat. Begitu pula dia dilarang untuk sholat sambil duduk jika memang dalam kondisi sehat. Jadi madhab Hanafi sangat berhati-hati dalam urusan bersandar dan duduk dalam sholat, sehingga mereka tidak memperbolehkan sama sekali. Adapun dalam madhab Maliki dan Hambali, mereka agak sedikit longgar. Jadi kalau ada orang yang sholat ingin bersandar, dia dibolehkan ketika sedang membaca surat, walaupun dirinya dalam kondisi sehat. Adapun dalam urusan duduk ketika sholat juga dibolehkan ketika sudah membaca surat, karena menurut madhab Maliki dan Hambali yang fardu itu adalah takbiratul ihram dan al-fatihah, sehingga keduanya harus dilakukan sambil berdiri dan tidak boleh bersandar ke tembok. Sedangkan membaca surat setelah Al-Fatihah hukumnya adalah sunnah sholat. Dan kalau berbicara tentang sunnah sholat, maka di situ ada keringanan yang tidak ada di dalam rukun sholat, yaitu boleh sambil duduk dan juga bersandar ke tembok. Kemudian pendapat yang terakhir dari madhab Syafi'i, dalam urusan bersandar, madhab Syafi'i lebih longgar lagi. Mereka memperbolehkan seorang itu untuk bersandar sejak awal takbiratul ihram sampai membaca surat. Tapi kata Imam Syafi'i, lakinnahu yukrah, tapi itu perkara yang makruh, perkara yang tidak disukai. Li'annahu isa'atu adab, karena itu sama aja su'ul adab atau tidak punya adab. Sedangkan dalam urusan sholat sambil berdiri atau duduk, mereka sama dengan madhab Maliki dan Hambali, diperbolehkan untuk sholat sambil duduk ketika sudah membaca surat setelah Al-Fatihah. Maka dari 3 pendapat ini, para jamaah yang dirahmati Allah,
tentang bolehkah sholat sambil bersandar, kami pribadi tidak sepakat dengan pendapat madhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, dan lebih sepakat dengan pendapat madhab Hanafi. Artinya kalau orang itu masih sehat, ya berarti dia harus berdiri tegak, tidak boleh bersandar, tidak boleh duduk sama sekali. Sedangkan kalau seseorang itu dalam kondisi sakit, dalam kondisi lemah, atau karena uzur-uzur tertentu, dia dibolehkan sholat sambil bersandar ke sebuah tembok atau ke sebuah tongkat, atau mungkin kalau sekarang nopo selain tongkat, kursi. Nah, itu tidak masalah. Oke. Karena pernah Nabi SAW diceritakan dari Ummu Qais binti Mihsan, beliau mengatakan ketika Nabi SAW usianya sudah lanjut, beliau sudah mulai sepuh dan badan beliau mulai gemuk, maka biasanya beliau meletakkan tongkat di tempat sholat beliau, lalu beliau bersandar ke tongkat tersebut. Jadi tidak masalah kalau memang uzur. Nah, ini bagaimana kalau masih muda tapi gemuk? Nah, apakah boleh atau tidak? Ya, tidak boleh. Nggih. Jadi yang uzur itu usianya, Pak. Kesehatannya bukan karena nyuwun sewu berat badannya. Nah, berarti harus dikurangi. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa Al-Imam Asy-Syaukani dan Al-Imam An-Nawawi dari hadis yang disebutkan dari Ummu Qais, mereka menyebutkan wa ammal ittika'u 'alal 'asa fajaizun fin nawafil bi ittifaqihim. Jadi bersandar ke tembok itu mubah hukumnya kalau sedang sholat sunnah. Tapi kalau sedang sholat wajib, seseorang memilih sholat sambil bersandar padahal tubuhnya masih sehat, maka sholatnya dihukumi tidak sah. Jadi hukumnya apa? Batal. Kalau dia bersandar, sholat sambil duduk, tidak memiliki uzur apapun. Lalu bagaimana dengan seorang makmum yang dia ini sholat di belakang seorang imam yang duduk? Maka di sini juga ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat madhab Hanafi dan Syafi'i yang menyebutkan sebenarnya kalau bisa yang menjadi imam itu orang yang kondisinya masih sehat. Dalam artian kalau imam tetapnya itu memang sedang sakit dan tidak bisa sholat sambil berdiri, ya digantikan dengan imam yang lain. Tapi kalau memang tidak ada imam yang lain yang lebih kompeten dan harus imam tersebut yang sedang sakit, maka dibolehkan dia menjadi imam, tapi makmumnya tetap sholat sambil berdiri. Sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi SAW ketika beliau sedang sakit menjelang kematian beliau, lalu beliau ini menjadi imam dengan cara duduk. Ternyata para sahabat yang di belakangnya yang menjadi makmum, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, semuanya tetap sholat sambil berdiri. Sedangkan menurut madhab Hambali, kalau ada imam yang duduk, maka makmumnya juga boleh duduk. Karena dalam sebuah riwayat yang sahih juga disebutkan ketika Nabi SAW pernah terjatuh dari unta beliau, lalu kemudian pundak kiri beliau patah, maka beliau kemudian menjadi imam sambil duduk. Nah, pada saat itu para sahabat yang menjadi makmum beliau tidak sholat sambil berdiri, tapi mereka semua sholat sambil duduk. Dan pendapat Imam
Ahmad ini dikuatkan dengan hadis Nabi SAW, innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka ketika imam itu rukuklah kalian. Dan ketika imam itu sujudlah kalian. Dan dipahami oleh Imam Ahmad, berarti kalau imamnya duduk, makmumnya juga ikut duduk. Kembali lagi dari dua pendapat ini, yang lebih rajih insyaallah, wallahu a'lam bishawab, adalah pendapat yang pertama. Jadi kalau kita mendapati imamnya ini tidak bisa sambil berdiri dan harus duduk, maka makmumnya tidak usah ikut ya. Dalam artian makmumnya tetap sholat sambil berdiri. Nah, sekedap nih, laptopnya baru nyala. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas masalah bagaimana posisi tangan kita ketika sedang bersedekap. Dan para ulama juga terbagi menjadi dua pendapat. Kalau menurut jumhur ulama, ketika seorang itu sedang berdiri, maka tangan kanan diletakkan di atas tangan kiri. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Wa'il bin Hujr, beliau mengatakan, anna Nabi SAW rafa'a yadayhi hina dakhala fis shalah wa kabbara summa iltahafa bisawbihi thumma wada'a yadahu al-yumna ala kaffihi al-yusra warrusgi was-sa'idi. Artinya Nabi SAW ketika sedang sholat, beliau mengangkat tangannya, lalu beliau meletakkan tangan kanannya ini terkadang di atas punggung telapak tangan kiri, terkadang pula pergelangan tangan kiri, atau juga lengan bawah tangan kiri. Jadi ada tiga pilihan Pak, bisa mana? Punggung telapak, atau pergelangan, atau lengan bawah. Yang tidak boleh itu kalau sholatnya sambil megang siku, atau memegang lengan atas. Nah ini katuen, ini tidak boleh seperti ini nggih. Jadi hanya sebatas lengan bawah tangan kiri. Nah sedangkan madhab Maliki menyebutkan ketika seorang itu sedang berdiri, dia tidak perlu meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, tapi cukup menjulurkan tangan itu ke bawah. Walaupun dalam pendapat yang lebih lengkap menurut Imam Malik, kalau dalam sholat wajib, sholat fardu, bersedekap itu hukumnya makruh, tidak sampai haram. Jadi tidak dianjurkan dalam madhab Maliki. Tapi kalau ada orang yang bersedekap ketika sholat sunnah, maka hukumnya bukan makruh, tapi mandub. Mandub itu satu tingkat di bawah sunnah. Karena ada sunnah, ada mandub. Kalau sunnah dalam madhab Maliki artinya sunnah muakkadah. Tapi kalau mandub dalam madhab Maliki, sunnah ghairu muakkadah, atau sunnah yang tidak terlalu ditekankan. Maka dari pendapat Imam Malik inilah kemudian murid-muridnya menyimpulkan, oh berarti kalau begitu kami tidak usah bersedekap sama sekali, karena orang yang bersedekap ketika sholat diibaratkan seperti orang yang sedang bersandar.
Jadi orang bersedekap itu dianggap seperti orang bersandar. Sedangkan makna berdiri dalam arti yang sebenarnya, dalam posisi natural, orang itu kalau berdiri tangannya diletakkan di atas dada atau dijulurkan ke bawah, Pak. Dijulurkan ke bawah. Maka atas dasar dua pendapat inilah, dua dalil inilah mereka menyimpulkan tidak perlu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedang berdiri. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana dengan orang yang setelah ruku kemudian dia iktidal, bagaimana posisi tangan kita seharusnya? Ada sebagian orang yang setelah ruku melakukan iktidal, dia bersedekap lagi. Ada juga yang setelah ruku tangannya kemudian dijulurkan. Maka kalau menurut ulama-ulama kontemporer seperti Syekh Shalih Al-Utsaimin, kemudian madhab Zahiri Ibnu Hazm Al-Andalusi, kemudian Qadhi Abu Ya'la, mereka berpendapat setelah ruku lalu iktidal, posisi tangan kembali bersedekap. Posisi tangan kembali bersedekap. Kenapa? Karena ketika seseorang itu berdiri di dalam sholatnya, selama seorang itu berdiri, maka dia harus meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, walaupun pada saat itu dia sedang iktidal. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Wa'il bin Hujr, riwayat Al-Imam An-Nasai. Beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in kana qa'iman fis shalah qabada bi yaminihi ala shimalihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau berdiri dalam salatnya, beliau akan menggenggam tangan kanannya di atas tangan kirinya. Jadi kata berdiri di dalam hadis ini dihukumi mutlak. Tidak dijelaskan kapan berdirinya, apakah sebelum ruku atau sesudah ruku. Asal seseorang itu berdiri dalam sholat, berarti dia harus bersedekap. Lalu kemudian pendapat yang kedua, pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad menghukumi bukan sesuatu yang sunnah ketika seorang itu bersedekap setelah ruku. Maka kata beliau, insya'a arsala yadaihi ba'da raf'i minar ruku wa insya'a wada'aha. Kalau memang ada orang yang ingin bersedekap setelah ruku, silakan. Kalau ada yang ingin menjulurkan tangannya juga tidak masalah. Artinya menurut beliau ini adalah masalah khilaf ijtihadiyah, tidak perlu diperuncing, tidak perlu dipermasalahkan. Bahkan beliau mengatakan, arju alla yudayyiqu dzalik. Aku berharap semoga perkara ini tidak dibuat sempit. Semoga masalah posisi tangan setelah ruku ini tidak diperdebatkan di kalangan umat Islam. Cukup yang mau meletakkan monggo, yang tidak juga tidak masalah. Kemudian pendapat yang terakhir, pendapat dari Syekh Albani di dalam kitab Sifat Salat Nabi beliau. Beliau berpendapat tidak perlu seseorang itu bersedekap lagi setelah bangkit dari rukuknya. Jadi beliau tidak setuju dengan pendapat Syekh Utsaimin dan pendapat Ibnu Hazm Al-Andalusi. Kata beliau, li'annahu la yarfa'u dzalika ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena meletakkan tangan kembali di atas dada setelah rukuk tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innama qalahu bi ijtihadihi wa ra'yihi. Akan tetapi ulama yang mengatakan harus kembali bersedekap, mereka hanyalah berijtihad dengan akal mereka, bukan dengan dalil. Lalu kata beliau, war ra'yu qad yukhti.
sedangkan akal atau logika itu kadang bisa salah, kadang bisa betul. Oke? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat saudara kita ada yang kembali bersedekap atau yang menjulurkan tangannya, ini tidak perlu dipermasalahkan. Karena para ulama sendiri mengatakan ini adalah khilaf ijtihadi yang tidak perlu dipersempit, tapi perlu memberikan toleransi dengan umat Islam yang lainnya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita masuk bagaimana posisi tanda ketika sedang bersedekah. Nah, okay. Ada 3 pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, pendapat dari madhab Hanafi. Mereka mengatakan fahuwa ayyaj'ala batina kaffil yumna ala dhahiri kaffil yusra muhalliqar rajul bil khinsar wal ibham ala rusq wa yaj'aluhuma tahta surrah. Jadi posisi ketika bersedekah dalam madhab Hanafi itu telapak tangan kanan memegang punggung telapak tangan kiri, lalu diletakkan di bawah pusar. Seperti ini Pak, diletakkan di bawah pusar, tapi jangan terlalu ke bawah. Di bawah pusar pas sedikit mawon. Nah, seperti ini. Ini dalam madhab Hanafi. Dalilnya dari perkataan Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan minas sunnah waqul yamini ala shimali tahta surrah. Di antara perkara sunnah yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di bawah pusar. Jadi dalilnya dari siapa? Dari Ali bin Abi Thalib. Baik, kemudian pendapat yang kedua, pendapat dari madhab Syafi'i. Madhab Syafi'i mengatakan ayyadha'a yadahul yumna ala qu'il yusra au ma yuqaribuhu, yaitu seseorang meletakkan tangan kanannya di atas pergelangan tangan kirinya. Dan ketika meletakkan di atas pergelangan tangan kiri ini, jempol dilingkarkan dengan napa niki namine? Kelingking nggih. Nah, kelingking. Nah, seperti ini. Meskipun tidak nyampe enggak apa-apa, Pak. Ada jarinya yang panjang, ada yang kurang panjang. Nah, yang penting dilingkarkan. Nah, lalu diletakkan di mana? Wa ya'khudhu qu'ahu yusra bi kaffihil yumna wa yaj'aluha tahta sadrihi. Jadi ada 2 pendapat dalam madhab Syafi'i. Yang pertama, tangan ini diletakkan di bawah dada atau antara dada dengan pusar, atau yang kedua agak ditaruh di sebelah kiri pas posisi jantung. Nah, pas posisi jantung. Kenapa kok diletakkan di atas jantung? Li'annal qalba fiha fatakunani ala ashrafil a'dha. Karena jantung ini menurut madhab Syafi'i adalah organ manusia yang paling penting dan paling mulia. Seperti ini. Jadi ada yang di bawah dada, ada yang agak samping ke kiri. Nah, maka kalau ada orang yang sholat seperti ini, jangan dikira Bapak. Nah, jangan dikira macam-macam. Nah, ini mereka mengikuti salah satu pendapat dari madhab Syafi'i. Kemudian pendapat yang terakhir, pendapat dari madhab Hambali. Madhab Hambali dalam masalah pergelangan ataukah lengan, mereka sepakat dengan madhab Syafi'i. Jadi madhab Hambali sama dengan madhab Syafi'i. Artinya tangan kanan ini diletakkan di atas pergelangan tangan kiri. Di atas pergelangan tangan kiri. Cuman di mana meletakkannya? Nah, ini mengikuti madhab Hanafi, yaitu di bawah pusar.
Maka kalau saya ringkaskan, madhab Hanafi, tangan kanan di atas punggung, tangan kiri diletakkan di bawah pusar. Lalu madhab Syafi'i, tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, kadang di bawah dada. Ada pula satu pendapat yang di atas jantung. Sedangkan madhab Hanbali meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kiri, tapi diletakkan di bawah pusar. Kemudian ada satu pendapat lagi di luar pendapat imam madhab, yaitu pendapat dari Imam Syaukani, Syekh Albani, dan Al-Imam As-Sun'ani. Mereka berpendapat meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu diletakkan di atas dada, seperti ini. Jadi yang meletakkan tangan di atas dada ini pendapat dari Syekh Albani dan Al-Imam Asy-Syaukani, dan bukan pendapat dari ulama madhab. Baik, sekarang kita lihat satu persatu dalil yang digunakan oleh para ulama-ulama ini. Yang pertama, hadis yang disebutkan atau dalil yang disebutkan dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa posisi bersedekap itu di bawah pusar, maka hukum hadisnya adalah hadis dhaif. Hadisnya adalah hadis dhaif. Karena di dalam riwayatnya ada dua perawi yang bernama Ziyad bin Zaid Al-Kufi, Ziyad bin Zaid Al-Kufi, dan yang kedua Abdullah bin Ishaq. Dua orang perawi ini disebutkan oleh para ulama hadis sebagai dhaiful hadis, orang yang sering meriwayatkan hadis dhaif, sehingga periwayatannya dalam masalah ini tidak bisa diterima. Kemudian pendapat yang kedua dari madhab Syafi'i tadi yang menyebutkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ini di bawah dada atau di atas jantung. Ini berdasarkan hadis dari riwayat Ibnu Huzaimah. Karena Rasulullah SAW yadau yadahul yumna ala yadihil yusra summa yashuddu bainahuma ala sadrihi wa huwa fis shalah. Disebutkan bahwa Nabi SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, dan beliau saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya, lalu meletakkan tangan itu di atas dadanya. Jadi sebenarnya bunyi hadisnya di atas dada, tapi difahami oleh madhab Syafi'i bukan di atasnya pas, tapi agak ke bawah. Agak ke bawah. Sedangkan yang meletakkan di atas jantung, nah ini sama sekali tidak ada hadisnya. Ini murni ijtihad dari para ulama madhab Syafi'i. Lalu bagaimana status hadis ini? Status hadis ini statusnya adalah hadis dhaif juga. Hadisnya dhaif juga. Karena perawi hadis ini Mu'ammal bin Ismail katanya meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri. Padahal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan Ats-Tsauri tidak ada kalimat ala sodri. Jadi tidak disebutkan dalam hadis yang sebenarnya itu Rasulullah meletakkannya di atas dadanya. Lalu kalimat siapa ini? Ini bukan kalimat Rasulullah, tapi tambahan dari Mu'ammal bin Ismail. Dipahami nggih? Jadi kalimat meletakkan di atas dada bukan kalimatnya siapa? Rasulullah, tapi kalimat tambahan dari seorang perawi hadis yang bernama Mu'ammal bin Ismail. Maka kesimpulannya para jamaah yang dirahmati Allah, terkait di mana posisi tangan kita, apakah di atas dada atau antara dada dengan pusar atau di bawah pusar, maka semuanya tidak berlandaskan hadis-hadis yang sahih. Jadi tidak ada dalilnya yang kuat.
Maka oleh para ulama disebutkan fihi sa'ah, dalam masalah ini ada kelonggaran. Artinya monggo yang mau bersedekap di atas dada tidak masalah, di bawah dada juga tidak masalah, di bawah pusar juga no problem. Yang problem itu terlalu di bawah pusar. Nah, ini yang tidak boleh. Dipahami nggih? Jadi tidak masalah. Sedangkan yang meletakkan tangan di atas jantungnya, ini yang tidak disepakati oleh para ulama. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat yang sahih disebutkan, naha Rasulullah SAW ayyusalliyar rajulu muhtasiran. Nabi SAW itu melarang seseorang sholat sambil bertolak pinggang. Terus pun bertolak pinggang. Nah, ngeten. Nah, mengkerip. Nah, ngeten ini bertolak pinggang. Ini tidak boleh. Nah, sedangkan perbuatan orang yang meletakkan tangannya ini di atas jantung, ini menyerupai muhtasir, menyerupai seseorang yang sholatnya bertolak pinggang. Tidak usah seperti ini, Pak. Nah, sekarang kita lihat pendapat dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Disebutkan dalam bab cara sholat wajib, thumma dha' yadakal yumna ala dhahri kaffikal yusra ala sadrika. Kalau himpunan putusan tarjih menyebutkan cara bersedekap meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Nah, ini versinya Muhammadiyah berarti seperti ini. Seperti ini, Pak, dalam himpunan putusan tarjih. Apa dalil yang digunakan oleh Muhammadiyah? Nah, ini kita harus tahu dalilnya. Ternyata dalilnya sama dari Wa'il bin Hujr, yang mana Nabi SAW ketika beliau sholat, beliau meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak tangan kirinya serta pergelangannya dan juga lengannya. Jadi hadisnya bukan yang menyebutkan secara khusus meletakkan di atas punggung telapak tangan kiri, tapi yang memberikan pilihan boleh punggung, boleh pergelangan, boleh lengan bawah. Jadi monggo memilih satu dari tiga cara ini. Nah, sedangkan kenapa kok disuruh meletakkan di atas dada? Baik, disebutkan hadis ini disahihkan oleh Ibnu Huzaimah, sedang asalnya dalam Sahih Muslim tidak ada tambahan di atas dada. Dan tersebut dalam Bukhari dari Sahal bin Sa'ad berkata bahwa orang-orang diperintah supaya meletakkan tangan kanannya pada lengannya. Nah, berarti dalam HPT sendiri tidak ada dalil yang menyebutkan Nabi SAW meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya di atas dada beliau. Dan di sini diakui itu sebenarnya kalimat tambahan saja. Kalimat tambahan. Dalam kitab Sahih Muslim tidak ada tambahan di atas dada, tapi dalam kitab hadis Ibnu Huzaimah, rawahu Ibnu Huzaimah, di situ ada tambahan di atas dadanya. Dan inilah tadi yang disebutkan oleh para ulama, hadisnya menjadi hadis dhaif. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, ada masalah terkait masalah bersedekap yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham semuanya nih kira-kira? Pun paham sedanten nggih? Nggih. Baik. Selanjutnya pun paham nggih masalah bersedekap? Insya Allah tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi pertanyaan, sudah jelas bagaimana cara mengangkatnya, di mana meletakkannya, lalu apa yang dipegang, sudah clear semuanya. Baik, kemudian saya ingin menyinggung sedikit masalah sholat tarawih, tentang bagaimana cara melakukan sholat tarawih menurut Nabi SAW. Ada tiga pendapat
atau 3 cara melakukan sholat tarawih. Yang pertama 23 rakaat. Yang kedua 11 rakaat dengan formasi 4-4-3, formasi Barcelona ya. Kemudian yang ketiga 11 rakaat dengan formasi 2 kali 5 ditambah 1. 2 kali 5 ditambah 1. Yang pertama 23 rakaat. Ini insya Allah sudah maklum bagi kita semua, bukan berasal dari perbuatan Nabi SAW, tapi ini adalah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ini adalah perbuatan dari Umar bin Khattab. Sehingga kalau ada seorang khulafaur rasyidin yang mungkin melakukan sebuah ibadah yang tidak dicontohkan oleh Nabi, maka perbuatan mereka sudah bisa dijadikan sebagai legalitas hukum. Karena Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Tapi kalau saya pribadi tidak mengambil pendapat yang pertama ini, karena sudah ada contoh dari Rasulullah. Dalam artian, kalau perbandingannya itu Rasulullah dengan khulafa'ur rasyidin, maka yang kita ambil adalah contoh dari Rasulullah. Tapi kalau perbandingannya khulafa'ur rasyidin dengan ulama-ulama selanjutnya, maka yang kita ambil dari mana? Khulafa'ur rasyidin. Kemudian yang kedua, masalah sholat tarawih dengan cara 4-4-3. Ini merupakan pendapat dari madhab Hanafi. Madhab Hanafi berpendapat tarawih itu 4 rakaat sekali salam, 4 rakaat sekali salam ditutup dengan 3 rakaat witir sekali salam. Dan ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi 11 rakaat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau sholat malam atau sholat tarawih, baik di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Wa kana yusolli arba'an falatas al an husnihinna wa tulihinna. Dan beliau sholat 4 rakaat, jangan ditanya tentang bagusnya sholat beliau dan panjangnya durasi sholat beliau. Wa yusalli arba'an falatas al an husnihinna wa tulihinna. Lalu beliau sholat 4 rakaat lagi, jangan ditanya tentang bagusnya sholat beliau dan panjangnya durasi sholat beliau. Summa yusalli thalathan. Kemudian ditutup dengan sholat 3 rakaat. Ini hadis dari Aisyah, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Maka yang saya baca dalam pendapat Muhammadiyah yang terbaru, ternyata Muhammadiyah mengambil pendapat ini 4-4-3. Tapi tidak wajib. Ini sekedar fatwa saja. Sekedar fatwa saja. Kemudian cara yang kedua, cara yang terakhir, yang ketiga, 11 rakaat dengan cara 2 kali 5 tambah 1. Artinya 2 rakaat sekali salam sebanyak 5 kali, ditutup dengan witir 1 rakaat. Nah, ini dari mana dalilnya? Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan, beliau mengatakan, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli ma baina ayyafruga min salatil isya'i ilal fajri 11 rakaat. Nabi SAW mengerjakan sholat sunnah antara isya sampai datangnya waktu subuh sebanyak 11 rakaat. Wa yusallim fi kulli snatain. Kemudian beliau salam setiap 2 rakaat. Summa yutiru biwahidah. Lalu ditutup dengan 1 witir. Ini dari Aisyah, hadis riwayat Imam Ahmad.
Kemudian pendapat yang terakhir ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama dari kalangan madhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bahkan dua murid utama dari Imam Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, tidak mengikuti pendapat gurunya, tidak mengambil pendapat madhab Hanafi yang sholatnya 4-4-3, tapi mereka lebih cenderung mengikuti pendapat Imam Syafi'i 2 kali 5 ditambah 1. Nah, lalu yang terakhir, bagaimana dengan yang sholat 2 kali 4 tambah 3? Pendapat yang paling terakhir ini di luar pendapat para ulama madhab. Cuman memang Nabi SAW pernah mencontohkan witir itu 3 rakaat sekali salam. Jadi kalau saya membahasakan ini gabungan dari jumhur ulama ditambah hadis yang lain. Karena kalau jumhur ulama secara keseluruhan 2 kali 5 tambah 1. Tapi mungkin yang diambil 2 rakaat sekali salamnya, tapi 3 rakaat witirnya mengambil hadis yang lain. Ini ada hadis dari Aisyah juga. Beliau mengatakan, karena Nabi SAW yutiru bi thalath. Nabi itu kalau sholat witir 3 rakaat, fala yaq'ad illa bi akhirihinna. Dan beliau tidak melakukan duduk tasyahud kecuali di rakaat yang paling terakhir. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi, dan ini hadis sahih. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua pendapat ini adalah pendapat yang benar, berasal dari hadis yang sahih. Dan ketiga cara ini, baik yang 4-4-3, 2 kali 5 tambah 1, 2 kali 4 tambah 3, berasal dari satu orang perawi, yaitu istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Yang 4-4-3 hadis riwayat Imam Bukhari. Yang 2 kali 5 tambah 1 hadis riwayat Imam Ahmad. Kemudian yang witirnya 3 rakaat langsung hadis riwayat Imam Baihaqi. Jadi jenengan selain ini tidak usah bingung kok ketemu masjid 4-4-3. Ada masjid di Ar-Rahman Magersari itu 4-4-3. Kemudian ada di daerah Rewin 2 kali 5 tambah 1. Nah, ini jenengan tidak usah bingung, ikuti saja peraturan yang ada di masjid itu. Apalagi kalau panjenengan ditunjuk jadi imamnya, tidak usah bikin peraturan baru. Artinya kalau masjid itu sudah terbiasa 2 kali 4 tambah 3, yang tidak usah memaksakan 4-4-3. Ini adalah perkara khilafiyah, tapi semuanya dalilnya adalah hadis yang sahih. Hadisnya semuanya sahih. Nah, tinggal bagaimana kita ini ketika sholat harus tumakninah, tidak boleh terlalu terburu-buru. Jangan sampai sholatnya banyak rakaatnya tapi hanya 7 menit, hanya 10 menit, hanya 15 menit. Niku sholat nopo senam, gerakan ini kan mirip senam FKJ. Wakbar, 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 amin, wakbar, 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 amin. Ini tidak tumakninah. Maka kalau panjenengan pulang ke desa, ada musolah yang sholat tarawehnya seperti ini, saran saya tidak usah ikut di musolah itu. Mending cari masjid lain atau musolah lain yang imamnya itu bisa tumakninah. Karena dulu saya sampaikan, tumakninah itu kan termasuk rukun sholat. Orang kalau tidak bisa tumakninah sholatnya, maka sholatnya akan batal. Sholatnya akan batal, baik itu imamnya ataupun makmumnya, dua-duanya batal. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Oke. Bagaimana berlaku makmum sewaktu imam membaca Al-Fatihah sama surat, makmumnya itu mengikuti atau mendengarkan? Baik. Ini ada di dalam bab setelah bab berdiri. Nanti kita masuk bab doa iftitah, setelah itu bab Al-Fatihah. Nah, di sini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Saya tidak menyebutkan secara detail.
karena materinya masih bulan depan insya Allah. Jadi ada yang menganggap Al-Fatihah ini sudah cukup diwakili imam, tapi ada juga yang menganggap makmum tetap harus membaca Al-Fatihah. Yang jelas Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita dalam kondisi masbuk, kemudian kita masuk di tengah-tengah barisan sholat berjamaah, dan mungkin ketika itu kita baru takbir, ternyata kita belum menyelesaikan Al-Fatihah kita, lalu kita langsung rukuk, maka kita sudah dihitung mendapatkan 1 rakaat. Jadi jangan difahami hadis tidak ada sholat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Itu berlaku bagi orang yang sholatnya mengikuti dari awal, yang sempurna dari awal. Tapi menurut para ulama ada kondisi yang menggugurkan seseorang wajib untuk membaca Al-Fatihah. Kapan kondisi itu? Yaitu ketika seseorang itu masbuk, baik ketika itu dia bergabung beberapa detik sebelum ruku, atau mungkin dia bergabungnya ketika ruku. Walaupun tanpa membaca Al-Fatihah, rakaatnya itu tetap dianggap sah dan tidak perlu menambah 1 rakaat lagi. Nanti insya Allah kita bahas dalam bab basmalah, iftitah, dan Al-Fatihah. Ada lagi? Sholat tarawih 2 tapi ada yang mengimplementasikan sholat witirnya itu 21 3 rakaat. Nah itu gimana Ustaz? Karena kan witir itu kan ganjil, harusnya ya 1 juga, tapi implementasinya mereka 2 plus 1. Baik, kalau saya pribadi memahami yang 2 kali 5 tambah 1, witirnya ya hanya 1 itu. Witirnya hanya yang 1 itu. Karena kalimat dari Aisyah tadi, yutiru biwahidah. Beliau witirnya itu 1 rakaat. Kalau tidak mau 1 ya witirnya 3 rakaat. Bahkan dalam beberapa kesempatan yang lain, Nabi juga pernah sholat 6 rakaat 1 salam. Jadi tidak 4 lagi Pak, langsung kubro 6 rakaat. Bahkan dalam hadis yang sahih 8 rakaat sekali salam. 8 rakaat sekali salam. Lalu ditambah dengan 2, ditambah 1 lagi untuk witir penutupnya. Jadi masalah berapa kali rakaat salam ini banyak kelonggaran di situ. Bahwa alam bisawab. Bagaimana dengan yang kita laksanakan saat ini antara salat tarawih dengan witir, kita ada dibatasi dengan ceramah. Apakah ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah atau sahabat? Oh baik. Bagaimana dengan kultum? Kultum ma bainal isya wa tarawih atau kultum ma bainat tarawih wal witr. Kalau masalah contoh dari Nabi, setahu kami, hemat kami memang tidak ada kultum pada saat itu. Tidak ada kultum pada saat itu. Tapi ya nanti saya coba baca kembali Mas. Dari mana sebenarnya dasar kultum itu? Apakah memang bisa menggunakan dalil yang lain? Jadi kita menggunakan istihsan karena ini adalah momentum di mana kaum muslimin sering berkumpul, sehingga disisipkan di situ kultum, atau mungkin ada dalil-dalil yang lain. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti saya coba membaca lagi dasar kultum itu apa. Terima kasih. Ya Mas, monggo. Baik. Jadi kalau kita sedang masbuk, ini sholat jahar atau sholat sir? Oke. Kalau sedang masbuk, yang kita baca adalah langsung Al-Fatihah. Langsung Al-Fatihah. Tidak iftitah. Karena iftitah ini sunnah. Sedangkan Al-Fatihah rukun sholat. Langsung Al-Fatihah. Baik. Sampun? Sampun? Oh nggih. Monggo Pak Edi. Kalau yang 4 itu ada
Tidak pakai. 443 tidak pakai tahiyat awal, langsung sekali salam. Oke, langsung sekali salam. Oke, 4 sekali salam, 4 sekali salam, 3 rakaat sekali salam. 443. Ada di sekitar sini yang 443, Pak? Oh, jarang ya. Oke. Tapi karena mungkin Muhammadiyah memahami ini hadisnya riwayat Bukhari, oke. Sedangkan yang lain Ahmad, yang lain Imam Baihaqi mungkin mengambil pendapat yang Bukhari. Ya, sama dengan masalah doa iftitah, ada Allahumma ba'id, ada yang lain. Tapi kenapa himpunan putusan tarjih memilih yang Allahumma ba'id? Karena riwayatnya Bukhari dan Muslim. Oke. Jadi kalau ada hadis yang sama sahih, tinggal dilihat mana yang muttafaq alaih, mana yang bukan. Sampun? Oke. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.